Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, alam dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik bertemu lagi dengan kakak, Kak Seli Simanjuntak dan teman kakak Inang baru rumah Orbo dan baru siang teri dan pemusik kita dan kameramen kita. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian sekolah minggu. Kita bernyanyi di sini senang, di sana senang. Adik-adik yang manis, kita akan memuji Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus Siap memuji Tuhan. kurang semangat. Laskar Kristus Siap memuji Tuhan. Oke, adik-adik yang manis, kita mau puji Tuhan. Kita bernyanyi, mari masuk. Mari
minggu yang kami kasihi, karena kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa, kita undang Tuhan Yesus dalam ibadah kita, supaya ibadah kita bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa Yesus yang sangat baik, buat segala kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati Tuhan ibadah kami ini, dan kiranya Tuhan yang memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita memuji Tuhan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 31 ayat 1. Hari yang berbahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ialah sinarlah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang manis, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40 ayat 1. Hai umat yang percaya. Hukum Taurat di minggu kita hari ini yang tertulis di anak-anak sekolah minggu, hukum Taurat pertama sampai yang ke-10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu,
atau orang lain yang berada di tempat kediaman-Mu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan titahnya semuanya itu. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang manis, kita memuji Tuhan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 688, Tuhan apabila tutur kataku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 670 ayat 1, bergema suara dari seberang. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini tanggal 20 Desember 2020 tertulis di Alkitab kita, yaitu Yesaya 60 ayat 1. Kakak ulangi sekali lagi,
Yesaya 60 ayat 1. Ayo kita baca bersama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab Tuhanmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Demikian ayat hafalan kita. Berikut nama-nama yang sudah mengirimkan ayat hafalan minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita puji Tuhan kita dari buku nyanyian kita nomor 539,
ku nantikan Kau Tuhanku. Marilah kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dia dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelumnya kakak mau menghimbau adik-adik yang manis yang ada di rumah, jika persembahannya sudah dikumpulkan, mari diantarkan ke Sintua wilayah ataupun ke gereja. Nah, sekarang ambil persembahannya, siapkan hatinya, kita memuji Tuhan, yaitu dengan nyanyian Betapa Hatiku. Terima kasih.
Adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Esther, kembali kita memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku Shalom, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik kita mau berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami hidup. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah juga Tuhan, firman Tuhan ini boleh kami terima di dalam hati kami, menjadi firman yang tumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan Tuhan kami sebagai pelayan-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar apa yang kami firmankan, yang akan kami tebarkan Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh berbuah di dalam hati anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan agar Engkau memberikan Roh Kudus memimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan berikan kami roh yang membimbing hati, mulut, dan pikiran hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ya, mari kita baca. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini, bangkitlah menjadi terang. Di sini ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama, bangkitlah. Yang kedua, jadilah terang atau menjadilah terang. Di mana adik-adik yang kita ketahui, adik-adik tahu bangkit. Bangkit adalah sebuah kata aktif, ya, di mana kalau kita duduk, kita tidur, kalau kita disuruh bangkit, berarti kita harus bergerak, ya, bergerak dengan cepat. Nah, firman Tuhan hari ini bagaimana adik-adik? Kita disuruh bangkit. Bangkit dari mana? Kita bangkit keluar dari dosa. Kita harus bergerak. Kita harus keluar dari belenggu dosa. Maksudnya bagaimana? Bagaimana cara kita bangkit? Nah, adik-adik, kita bangkit dari segala hal yang mengikat kita dengan belenggu dosa. Keluar dari segala kemarahan. Tanggalkan kemarahan. Tanggalkan rasa kesal, tanggalkan rasa benci. Dan adik-adik pada saat ini, ya, tanggalkan ketakutan. Saat ini masa pandemi COVID-19, di mana setiap saat virus itu boleh beredar di mana-mana. Tetapi adik-adik, yang paling utama kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyinari kita. Menyinari dengan apa? Dengan sinar yang dari Tuhan melalui kesehatan yang Tuhan berikan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Masa pandemik ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, tetapi dengan cara bagaimana adik-adik? Ingat 3M. Cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker, dan jangan berkumpul. Nah, dengan cara seperti itu, ya, kita tanggalkan ketakutan kita. Bangkitlah, keluarlah seperti bangsa Israel adik-adik, di mana Nabi Yesaya mengingatkan atau memberi pesan kepada bangsa Israel yang pada saat itu adik-adik, bangsa Israel dibelenggu menjadi budak di kota Babel. Nah, bangsa Israel meskipun dijadikan budak, masa pembuangan di Babel, tetapi adik-adik tahu Tuhan selalu menyinari janji Tuhan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Bangsa Israel meskipun mereka mengalami pembuangan, mengalami masa-masa berat di Babel, tapi Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan membebaskan mereka sehingga mereka masuk ke Yerusalem. Ya. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan terang. Ya, jadilah terang. Melalui siapa adik-adik terang? Nah, kata yang kedua yang paling kita perhatikan adalah menjadi teranglah. Itu kata perintah adik-adik. Apa sih terang itu? Terang yang kita maksud adalah terang dari Tuhan Yesus. Terang dari Tuhan
Tuhan Yesus terang yang bagaimana? Adik-adik ingat, terang yang dari Tuhan Yesus adalah terang yang membuahkan kebaikan, terang yang membawa keadilan, terang yang membawa damai. Ingat buah-buah roh. Itulah terang yang berasal dari Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesuslah yang menjadi terang. Manusia sudah masuk ke dalam dosa. Pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa meliputi manusia, tetapi kebaikan Allah, yaitu Dia memberikan terang pada dunia, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang membawa berkat, yang membawa sukacita, yang membawa kebebasan. Seperti tema pada saat kita Natal kemarin adik-adik, yang menyatakan bangkitlah, dan mereka bangkitlah, dan yang pada saat mengalami masa pandemi ini, ya, sikap-sikap yang dahulu, yang jelek, yang membawa keburukan, kita tinggalkan, kita tanggalkan, karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi pelita kita, yang menjadi terang kita, dan kita harus menjadi terang dengan membawa terang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, terang yang dari Tuhan Yesus itu adalah terang yang membawa kedamaian. Terang yang Tuhan yang Yesus inginkan adalah terang yang membawa berkat bagi orang lain. Ya, itu melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita, biarlah kita membawa terang yang berasal dari Tuhan. Jadilah terang di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang selalu kami terima, di mana kami setiap saat Tuhan jagai, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat melalui orang-orang di sekitar kami. Itu adalah bukti bahwa Tuhan memberikan terang kepada kami, dan kami sebagai anak-anak terang boleh membagikan terang yang Tuhan berikan melalui sikap perbuatan kami, melalui kata-kata kami, dan melalui pikiran kami, perbuatan kami. Biarlah terang dari Tuhan Yesus boleh terpancar melalui kami. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa pada saat pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan rasa aman, memberikan sukacita di masa kami mengalami pandemi 19 ini. Kami percaya Tuhan, setiap yang terjadi tidak luput dari karya Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, bagi kami pribadi lepas pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang mau membuka diri untuk menerima terang, menjadi pelita di dalam dunia yang gelap. Ampuni Tuhan jikalau kami tidak layak menjadi anak-anak terang. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
adik-adik, kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792, Tuhan datanglah dan beli. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.